Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Mari Belajar IT. Kita bertemu kembali di seri pembelajaran data mining. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai teorema Bayes. Jadi dalam video ini akan dijelaskan mengenai teori secara singkat teorema Bayes, serta bagaimana menerapkan teorema Bayes tersebut untuk menghitung probabilitas atau memprediksi sebuah peluang terhadap sebuah kejadian. Jadi, teorema Bayes itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan bernama Thomas Bayes yang melakukan penelitian di bidang probabilitas dan teori keputusan pada abad ke-18. Teorema Bayes sendiri merupakan metode klasifikasi dan juga dikenal sebagai metode klasifikasi Bayes. Nah, salah satu penerapan paling umum dari teorema Bayes adalah untuk memprediksi peluang atau probabilitas. Nah, sekarang misalkan saja bahwa X itu merupakan sebuah tupel data. Jadi di dalam istilah Bayes, X itu dianggap sebagai evidence atau bukti, di mana X itu didapatkan dari pengukuran terhadap himpunan N atribut. Kemudian, jika H itu merupakan hipotesa bahwa tupel data X termasuk ke dalam sebuah kelas C, maka dapat ditentukan peluang H terhadap X, peluang hipotesa H terhadap X itu adalah akan sama seperti probabilitas dari tupel data X itu akan termasuk ke dalam kelas C jika misalnya sudah diketahui deskripsi atribut dari X. X sendiri merupakan tupel data yang berada dalam populasi X yang dalam populasi C yang memiliki deskripsi tertentu. Dan peluang hipotesa H terhadap X ini disebut juga sebagai posterior probability atau a posteriori probability H dengan kondisi X. Sebagai contoh, tupel data pelanggan yang dideskripsikan dengan atribut umur dan penghasilan, dan X itu merupakan pelanggan dengan umur 35 tahun dan berpenghasilan $40.000. Nah, jika H itu merupakan hipotesa bahwa pelanggan akan membeli komputer, maka hipotesa maka probabilitas H terhadap X itu menunjukkan probabilitas pelanggan X akan membeli komputer jika diketahui umur dan penghasilannya. Sementara probabilitas H itu disebut sebagai prior probability atau a priori probability dari H. Nah, merujuk kepada contoh itu, maka probabilitas H itu dapat diartikan sebagai probabilitas dari seorang pelanggan akan membeli komputer tanpa melihat atribut umur dan penghasilan. Dan dengan cara yang sama, maka peluang X terhadap H merupakan probabilitas posterior dari seorang pelanggan X dengan umur 35 tahun dan berpenghasilan $40.000 diketahui bahwa akan membeli komputer. Sementara PX sendiri merupakan probabilitas prior dari X. Nah, dengan menggunakan contoh di atas, maka PX itu merupakan probabilitas seorang pelanggan dari sekumpulan pelanggan di mana pelanggan tersebut berumur 35 tahun dengan penghasilan $40.000. Maka berdasarkan teorema Bayes, untuk menghitung probabilitas posterior P probabilitas H terhadap X dari P probabilitas H, jika probabilitas X terhadap H dan probabilitas PX itu diketahui, maka cara menghitungnya dapat menggunakan formula sebagai berikut.
Jadi probabilitas H terhadap X itu sama dengan probabilitas X terhadap H dikali probabilitas H dibagi dengan probabilitas X. Ini adalah formulanya seperti ini. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana cara menggunakan formula dari teorema Bayes ini, ya. Jadi ini penjelasannya seperti ini. Probabilitas X terhadap H itu merupakan probabilitas posterior pelanggan X dengan umur 35 berpenghasilan $40.000 yang diketahui akan membeli komputer. Sementara probabilitas H itu merupakan probabilitas seorang pelanggan akan membeli komputer tanpa memperhatikan atribut umur dan penghasilan. Sementara probabilitas X itu merupakan probabilitas seorang pelanggan berumur 35 dan berpenghasilan $40.000 dari sekumpulan pelanggan. X sendiri merupakan pelanggan dengan umur 35 dan berpenghasilan $40.000. Sementara H itu merupakan hipotesa bahwa pelanggan akan membeli komputer. Kita akan berbicara dengan contoh, ya. Nah, ini contohnya kira-kira seperti ini. Misalnya diketahui bahwa Universitas ABC itu dalam mempromosikan kampusnya, tim marketing Universitas ABC itu mempergunakan berbagai media promosi, ya. Dan diketahui bahwa jumlah mahasiswa yang masuk tahun lalu yang berasal dari Kabupaten XYZ itu datanya seperti yang disajikan oleh tabel di sebelah kanan ini, ya. Terdapat beberapa media promosi, misalnya acara di sekolah, baliho, banner, brosur, iklan, radio, dan sebagainya. Acara di sekolah ini apa? Acara di sekolah ini adalah merupakan event-event yang dibuat oleh Universitas ABC di sekolah-sekolah yang menjadi target promosinya. Nah, di tengah ini, kolom tengah ini merupakan frekuensi, artinya adalah jumlah mahasiswa dari kampus dari Universitas ABC ini yang berasal dari XYZ, ya. Sorry, ini jumlah keseluruhan, ya. Jumlah keseluruhan mahasiswanya. Diketahui tahun lalu adalah 1.505, ya. Yang mana untuk acara di sekolah itu diperoleh mahasiswa yang sumbernya mereka tertarik masuk Universitas ABC itu karena diadakan sebuah acara atau event di sekolah mereka. Itu sebanyak 117. Sementara di sebelah kanan ini adalah frekuensi untuk Kabupaten XYZ, ya. Jadi terdapat dua atribut di sini, ya. Yang pertama adalah frekuensi secara keseluruhan, yang satu lagi adalah frekuensi yang khusus untuk Kabupaten XYZ. Nah, selanjutnya misalnya kita akan hitung berapa peluang atau probabilitas media promosi acara di sekolah untuk tahun berikutnya atau tahun yang saat ini, ya. Maka langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung peluang media promosi acara di sekolah. Kita lihat peluang acara di sekolah. Kita lihat, ya, peluang acara di sekolah secara keseluruhan itu adalah frekuensi atau jumlah mahasiswa yang masuk karena promosi acara di sekolah itu adalah 117 mahasiswa. Sementara jumlah keseluruhan mahasiswa adalah 1.505. Maka peluang acara di sekolah adalah 117 dibagi 1.505 sama dengan 0,07774086, ya. Kemudian selanjutnya kita akan hitung peluang media promosi acara di sekolah di Kabupaten XYZ. Jadi ini sudah lebih spesifik ke Kabupaten XYZ. Yang mana ini kalau dinotasikan menjadi seperti ini. Peluang acara di sekolah terhadap dengan kondisi Kabupaten XYZ atau di Kabupaten XYZ adalah sama dengan 58/117. Dari mana 58? 58 ini adalah frekuensi acara di sekolah di Kabupaten XYZ, ya. Sementara jumlah total untuk acara di sekolah ini adalah 117.
maka probabilitasnya adalah 58 per 117 sama dengan 0,4957265. Maka probabilitas frekuensi media promosi acara di sekolah di Kabupaten XYZ adalah, kalau dinotasikan seperti ini ya, peluang atau probabilitasnya adalah 0,00, ini hasil nomor 1 dikalikan dengan hasil nomor 2 ya. Didapatkanlah 0,0038538206, atau jika dipersentasekan dikalikan dengan 100, maka nilainya menjadi 3,85%. Jadi peluang atau probabilitas dari media promosi acara di sekolah untuk Kabupaten XYZ pada tahun berikutnya berdasarkan tahun lalu, maka probabilitasnya adalah sebesar 3,85%. Kira-kira seperti ini penjelasan untuk teorema Bayes. Jadi teorema Bayes ini bisa kita pergunakan untuk menghitung probabilitas atau untuk meramalkan ya peluang kejadian kejadian berdasarkan data yang sudah ada. Itu kita bisa menghitung kira-kira peluangnya akan seperti apa begitu. Dan kira-kira demikian penjelasan untuk video teorema Bayes. Kita akan bertemu lagi di video yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.